yang menampilkan nilai moral, nilai luhur, kearifan lokal Indonesia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mami Dayanti, dan kali ini saya punya program baru buat teman-teman semua, yaitu disebut dengan obrolan guru. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa hari ini kita akan ngobrol bersama guru tentang merdeka belajar itu sendiri. Sebelumnya di samping saya sudah ada dua orang, bisa dibuka maskernya dulu biar lebih jelas nanti ketika ngobrol. Iya, cantik-cantik ya. Sama. Oke, silakan perkenalan dulu dari yang sebelah sini. Nama saya Hesti Mayanti, saya mengajar bahasa Jepang di sekolah yang sama dengan ibu ini. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Presti Kartika, saya pengajar sosiologi di SMA 8 Malang. Oke, jadi teman-teman, beliau berdua ini adalah guru pengajar di SMA 8 Malang, SMA Negeri 8 Malang ya. Dan kalau kita lihat nih, satunya sosiologi, satunya bahasa Jepang. Saya tahunya arigatou gozaimasu gitu. Oke, langsung dijawab ya. Dan nggak ngerti, nggak apa-apa lah. Oke, ada Bu Hesti dan Bu Presti. Saya panggilnya sensei mungkin ya, karena Jepang gitu kan. Boleh? Ya enggak apa-apa, tapi nama saya bukan Sensei ya. Sensei kan artinya guru ya teman-teman ya. Kan nggak apa-apa ya kalau Bu Presti. Oke, saya panggil Bu Presti aja. Boleh minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan teman-teman yang di sini, mungkin pengen tahu sih tanggapan dari sisi guru bahasa Jepang dan juga guru sosiologi di sini tentang merdeka belajar itu sendiri. Karena Mas Menteri sudah bilang nih, apalagi di Hari Pendidikan Nasional kemarin, kita sudah harus serentak wujudkan gitu kan, serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Sekarang menurut Bu Presti dulu deh, merdeka belajar itu seperti apa? Sebelum membahas mengenai merdeka belajar, tentunya kita harus kembali mengingat pelajaran sejarah yang pernah kita pelajari dulu dari SD sampai SMA. Nah, ada istilah kemerdekaan Republik Indonesia gitu kan ya. Kemerdekaan Republik Indonesia itu diperoleh dengan perjuangan. Tentunya setelah perjuangan itu banyak sekali konflik sosial maupun konflik politik di dalamnya. Kemudian masyarakatnya secara alami dan dipaksa dan dibentuk untuk beradaptasi. Kemudian setelah merdeka total, merdeka penuh, kan ada tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab moralnya, sosialnya, ekonominya, politiknya. Jadi namanya kemerdekaan itu bukan berarti belajar semau gue, bukan. Tapi bagaimana sih saya belajar meskipun dengan cara saya, tapi saya memperhatikan orang lain. Saya bisa berkolaborasi dengan orang lain. Tanggung jawabnya seperti apa? Nah, kemudian merdeka belajar itu bukan berarti ya merdeka sudah, pokoknya belajar ngerjain tugas nggak bisa. Semua itu ada aturannya. Dalam arti merdeka belajar untuk memerdekakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sangat cerah. Banyak sekali tuh step by stepnya. Nanti kita ini ya mungkin bahas bisa ya lagi dalam lagi itu. Wah, menarik nih ya ketika saya menilai bahwa semua orang mengatakan merdeka belajar, intinya kamu itu belajar dari mana saja dan dengan siapa saja, gitu aja sih. Kalau dari Bu Hesti sendiri atau dari Sensei sendiri gimana? Kalau saya mengambilnya merdeka belajar itu, saya banyak belajar dari statementnya Bu Presti. Menyontek. Tapi kalau di pemikiran saya sendiri, bagaimana membuat siswa merasa tidak terpaksa untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalau menurut saya, seorang guru harus punya skenario bagaimana pembelajaran itu nantinya tidak membuat suasana kelas itu menjadi kok saya dipaksa belajar ini sih. Tapi menimbulkan pemikiran, oh saya mendapatkan ini dari pembelajaran saat ini, seperti itu. Meskipun masih terus terang kalau saya masih meraba-raba ya, mau coba ini bisa nggak ya untuk anak-anak merasakan feel-nya belajar
tidak merasa digurui, tidak merasa digurui tapi belajar bersama. Kalau saya lebih ke situ sih, mungkin sedikit pengetahuan dari saya. Nggak apa-apa, kita sharing aja, namanya juga obrolan dulu gitu kan. Masing-masing individu pasti punya persepsi masing-masing dalam menanggapi Merdeka Belajar ini. Yang intinya kadangkala dikaitkan dengan bagaimana sih respon guru terhadap Merdeka Belajar itu sendiri, tentang pembelajarannya dan sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri ya ibu-ibu di sini bahwa kita sekarang kan lagi pandemi, atau kebanyakan, apalagi di SMA 8 saya tahu itu bawa daring, ya kan. Nah, peran orang tua ini menurut ibu berdua untuk Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan, kira-kira gimana nih? Anak-anak kan belajar di rumah kok, gurunya di sekolah, ada juga yang meeting online dan banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya dari peran orang tua ini menurut ibu-ibu gimana? Besti dulu deh, biar nggak nyampe. Biar nggak nyampe statement ya teman-teman ya. Peran orang tua. Kalau untuk anak SMA ya, Iya, SMA. Kalau untuk anak SMA ya, mengingatkan anak-anaknya itu apa tugasnya, atau ada meet atau tidak. Karena kalau menurut saya SMA itu sudah seharusnya punya tanggung jawab sendiri ya siswanya. Jadi seharusnya mereka lebih tahu siswanya itu apa yang harus dilakukan. Kalau menurut saya, jadi peran orang tua tidak terlalu besar lah kalau menurut saya ya. Mereka bisa mengingat, tidak harus mendampingi anaknya untuk menulis seperti kalau ya kalau saya punya anak kecil yang masih kelas 1 SD itu kan harus ditungguin gitu kan ya. Tapi kalau SMA, kalau menurut saya ya mereka kan sudah menuju untuk jadi kalau menurut saya sih fungsinya orang tua berperan mengingatkan lagi, ada nilai-nilai yang belum tuntas mungkin melalui apa, kan ada rapat tengah semester, di situ sudah diingatkan ada nilai yang kurang, mungkin di situ bisa komunikasi antara orang tua dan anak untuk gimana nih caranya nilainya supaya tidak kurang. Benar-benar. Tapi kalau totalitas nih sebagai orang tua, kalangan orang tua pada umumnya, baik mulai dari TK ya kayak SD, SMP, SMA, perannya penting banget nggak? Untuk saat hari ini, ya sangat penting, terutama untuk jadi jam worker. Membangunkan ya, mengingatkan juga ini belum waktunya untuk terbaik itu adalah ibu gitu. Oke, kalau dari ibu Frasi sendiri gimana? Saya sih nggak melihat dari dari wacana di realita ya, tapi karena saya seorang guru sosiologi, saya sih ingin melihat itu dari sudut pandang sosiologis juga. Nah, kalau di sosiologi itu kan mungkin teman-temannya di rumah pernah belajar yang namanya mata pelajaran sosiologi. Nah, di sana kan ada yang namanya konsep hubungan sosial tuh. Dalam mengisi sebuah kemerdekaan atau menuju ke masa merdeka belajar, itu pun harus ada hubungan sosial yang terjalin, baik antara orang tua, anaknya, gurunya, bahkan seluruh pihak sekolah. Nah, kerjasamanya bagaimana? Jika masa pandemi ini anak itu belajarnya dari rumah, itu sudah tanggung jawab itu orang tua. Oke. Misalkan, ketika anak belajar daring dengan gurunya dan teman-temannya, nggak boleh dong mamanya meminta tolong anaknya untuk membeli kerupuk di warung, nggak boleh. Bahkan dari siswa saya sendiri, sebentar Bu ya, Bu Frasi saya izin, saya disuruh mama beli gula di warung sebentar Bu ya. Terus saya sedih. Ketika melihat itu saya sedih gitu. Kenapa sih orang tuanya nggak memberi kesempatan sebentar saja, 45 menit saja bagi anaknya untuk belajar yang benar. Nah, ketika anaknya nilainya sudah anjlok, siapa yang disalahkan orang tua? Guru. Kalau anak belajar di sekolah, itu tanggung jawab guru. Nah, sekarang siswanya bagaimana? Anaknya bagaimana? Anaknya ya berarti harus menempatkan posisinya sebagai pelajar ketika ada jadwal daring dengan gurunya. Setelah daring, tempatkan dirinya sebagai seorang anak di dalam rumah, meskipun itu sebagian besar siswa terasa berat. Katanya ada radio rusak gitu ya di rumah, non-stop 24 jam. Luar biasa. Nah, kemudian jika hubungan sosial di sini terjalin dengan baik, maka akan terwujud yang namanya integrasi sosial pada skala kecil, yaitu antara orang tua, anak sebagai siswa dan juga guru.
gitu. Nah, maka dari itu hasil dari belajar yang diinginkan pada masa pandemi ini itu bisa menghasilkan hasil yang benar kita harapkan. Nah, kayak gitu ketika belajar dimanapun kapanpun selama ada sarana prasarana ada dukungan ya sudah berhasil, itu merdeka. Jadi nggak harus belajar di tatap muka kayak gitu. Jadi gagasan disampaikan oleh Mas Mat itu bagus banget, bisa menjawab tantangan di masa pandemi ini. Nah, terus kan merdeka belajar itu cocoknya di mana? Nah, itu juga perlu dibahas. Nanti kalau kita belajar sosiologi ini jadi kuliah umum ya teman-teman. Saya sangat senang mendengarkan. Iya, saya juga belajar hal baru. Jadi untuk mungkin pertemuan kali ini kita akan membahas dari sisi orang tua, ya. Karena apa? Karena fenomena yang ada sekarang bahwa orang tua itu identik, ya bukan nggak semua ya, nggak semua, saya nggak bicara semua orang tua, hanya saja identik mereka hanya ya udah kalian belajar aja, saya dengan kesukaan saya gitu. Ada kan beberapa yang seperti itu dan hebohnya di Indonesia ini menurut saya banyak misalnya orang-orang itu memberikan konten-konten pendidikan itu kurang diantusias gitu. Orang itu kurang antusias, apalagi yang tua ya, itu akan lebih antusias jika contoh lah kita ngambil sinetron. Ibu suka sinetron juga ya pasti. Kalau kita maksudnya kita Tidak semua sinetron. oh tidak semua sinetron. Berarti ini sinetron apa nih yang akan kita ambil topiknya nih? Lebih suka apa mas? Masalah. Oke, jadi kira-kira kita ambil contoh yang lagi hits memang sekarang itu adalah sinetronnya Ikatan Cinta. Aku merindu. Nah, siapa sih yang nggak tahu sinetron itu? Dan nggak hanya kalangan orang tua deh, rata-rata gitu ya. Bahkan anak-anak SMA pun itu beberapa itu gemar dengan Mas Al. Saya itu sampai oke terngiang-ngiang. Awalnya itu om ya. Awalnya dulu itu saya nggak suka bu, awalnya nggak suka, tapi banyak yang ngobrolin, mungkin juga ikut orang tua nonton ya kan, nah, mereka juga punya waktu luang lebih di rumah, jadinya oke lah terkenal Mas Andi. Kalau kita pengen belajar, bisa nggak sih itu merdeka belajar, tapi belajarnya dari sinetron? Bisa lah, bisa apa aja bisa. Bisa ya. Semua hal bisa dijadikan Dari hal ketoprak pun bisa. Jadi media untuk belajar semua hal bisa ya. Oke, berarti headline-nya kalau kita tarik kesimpulan nih, kita coba versinya orang tua dulu bahwa emak-emak ini atau enggak juga mama ya, semua kalangan yang suka sinetron Ikatan Cinta merdeka belajar dari sinetron Ikatan Cinta. Nah, statementnya Bu Presti ini apa yang bisa dipelajari dari sinetron Ikatan Cinta? Yang paling nampak sekilas meskipun orang itu baru melihat sinetron itu, di sana itu satu-satunya sinetron yang menampilkan nilai moral, nilai luhur, kearifan lokal Indonesia. Contohnya cium tangan orang tua ketika ketemu, kemudian si mbak adiknya Ciumnya di sini bukan di sini. bukan di pipi, Bukan di sini. bukan gini tapi gini. Nah itu yang Gini benar. atau gini? Sepeda ya, maaf ya, setelah cium tangan bisa begini. Nah itu yang sering dilupakan, apalagi akan zaman now. Ya, Jadi saya suka sama dia gitu. Oke, itu sepele ya teman-teman ya. Terlihat sepele tapi ternyata itu ada nilai moralnya sendiri. Ada. Ya. Kalau dari Bu Resti nih, apalagi nih yang bisa belajar dari Tadi sebenarnya udah cium tangan sih, cuma dia ambil ya. yang paling mulu. Daripada dikira nyontek lagi. Kalau saya ini sih, ingat nggak? Oh nggak, nonton nggak sih? Nonton. Kalau si Elsa bilang sama Andin, dia pakainya apa gue lo ya, gue lo. Tapi ketika dia berbicara dengan orang lain, pakainya saya. Itu harus dibedakan kan, kapan menggunakan saya, kapan menggunakan aku, kapan gue lo. Itu kita harus lihat lawan bicaranya di situ ada. Itu termasuk sopan santun juga. Sopan santun, jadi oh ini masih apa ya, lihat sinetronnya ada unggah-ungguhnya gitu kan ya. Itu menurut saya membuat saya untuk selalu mendengarkan atau melihat nonton. Sampai 250 sekian ya episode-nya ya sekarang ya. Atau sudah 300? Berapa ya? lupa. Kalau episodenya sudah nggak lihat, Berarti semua nonton. Oke, berarti Cocok lah untuk nonton sama anak kecil itu masih masih masuk ya. Tapi gimana kalau orang menilai
ya saya fair aja ya, saya nggak suka Karena kenapa? sinetron. Bukan, karena konflik di dalamnya yang episode pertama itu terlalu apa ya, terlalu banyak kan, sehingga seorang Anjing ini sudah dia dituduh membunuh, kehilangan suami, maksudnya kok pembunuhan sih satu ya kan, terus ditinggalin kok sih ini jahat banget sih, ini nggak ngajarin orang baik kan, menurut saya di awal seperti itu, tapi ternyata setelah proses berikutnya, oh untuk ini loh bagaimana ya, satu ya yang saya ambil dari sinetron ini tentang kebohongan, bahwa ketika kita berbohong satu terus deh kita nggak bisa berhenti dengan itu. Sekali bohong harus bohong lagi. Iya, adanya diri kita mengadaptasi bohong itu bisa melindungi kesalahan kita, ternyata enggak, malah memperparah gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, selain tadi ada moral, sopan santun juga, ada yang lain nggak cerita Bu Fresh dari semua adegannya, atau mungkin ada apa ya, pesan lain yang bisa maksudnya dicontoh lah oleh orang tua ini ya, ketika kita nonton sinetron itu nggak hanya asik, nggak hanya seneng gitu maksud saya, tapi ada nilai-nilai yang kita bisa terapkan di kehidupan kita dan itu berdampak positif, apalagi di dunia pendidikan. Gimana? Seperti yang Mbak Emma sampaikan tadi, kalau episode pertama tadi kan agak aneh, kok orang menderita banget. Iya sih. Indonesia banget, Indonesia banget. Akhirnya penontonnya melihat, aku males lihat Ikatan Cinta. Sama sih saat kita belajar di awal-awal pandemi itu, terutama siswa kelas 10 ya, itu kan belum pernah ketemu sama gurunya, kemudian dari SMP ke SMA belum kenal pelajarannya, mereka cenderung menarik diri. Siswa saya 10 yang pada minggu-minggu pertama itu 3 dari 10 yang aktif. Sakit nggak? Sakitnya nggak ada di sini semua sakit. Benar-benar. Kecewa dan malu. Kecewanya apa? Saya gagal jadi guru. Malunya apa? Saya udah bikin konten, bikin media, tapi ini dikacangin aja sama Mbak. Betul. Nah, itu luar biasa. Nah kemudian tak kenal maka tak sayang ya, di Ikatan Cinta itu episode pertama sampai episode yang hampir 300 ini, lama-lama kan orang yang awalnya nggak suka karena apa? Diterateni, menikmati ceritanya, alur ceritanya, sama si sekolah di masa pandemi gak begitu sabar, telaten dengan gurunya, dengan mata pelajarannya, lama-lama kita akan cinta gitu. Jalan ke semester 2 ini alhamdulillah 6 dari 10 murid saya sudah mulai jatuh cinta ke sosiologi. Naiknya 100% ya, dari 3 jadi 6 gitu kan. Terus yang ini ya Sensei ya, yang apa namanya, keterlibatan orang tua. Iya. Tahu nggak sih si Rena? Rena sekolah, kemudian mamanya sama papanya nggak bisa nemenin, siapa yang ngindel? Neneknya. Kalau nggak gitu si siapa? Jus. Ayah kandungnya siapa namanya? Nino. Om Baik. Om Baik nggak bisa, ada Opa Opa. Surya sama Opa Surya. Kemudian ada tugas bikin prakarya di rumah. Siapa yang bantuinnya? Orang rumah, kan dia anak kecil nggak bisa bikin prakarya. Ya kan itu loh Peran orang tua selamanya. Karena meskipun anak SMA, remaja mau dewasa, dia masih anak-anak, dia butuh dampingan. Beda kayak kita kasih tugas kita kerjakan. Kita butuh teman, nggak butuh orang tua lagi. Itu kerennya Ikatan Cinta, harusnya tuh mama yang demen banget lihat Ikatan Cinta, Memperhatikan silahkan sekolahnya anak. diperhatikan bagaimana omanya, opanya, om baiknya, bahkan sampai anak Bonis, tante Elsa pun, tante Fusen pun juga bantuin, pernah nemenin si Pernah. Rena kan ya di sekolah gitu. Mama papanya juga gitu, itu keren banget. Jadi kalau yang sinetron jadi Mas Alnya ada Mas Randy-nya aja, dinikmati. Iya juga sih, kalau dilihat memang si Elsa ini adalah apa, antagonis satu-satunya ya. Semuanya itu baik loh di sana, semuanya itu bersikap baik. Antagonisnya dari Elsa, tapi ketika dia berhadapan dengan anak kecil seperti Rena, dia itu juga nggak memunculkan itu gitu kan. Dia mempunyai sikap-sikap, ya udah aku tandanya aku harus membantu. Dari Sensei nih, silahkan. Kalau saya melihat itu yang macet gitu. Macet gitu. Macet di belakang. Hati-hati berbicara sama anak kecil. Oke, hati-hati Rena ya. Kan ada yang waktu tes DNA kemarin tuh yang lagi hangat-hangat itu. Oh iya. Ya kan sama bapaknya kan disuruh bohong itu sama Al. Oh iya. Tapi yang namanya anak kecil kan nggak bisa. Gitu. Jadi ya ajarkan yang baik-baik. Oh ada saja. sini wali murid. Oh ada? Ada. Misalkan ada
bukan anaknya, orang tuanya disuruh bohong dengan alasan macem-macem. Kalau yang dikata cinta, Renanya yang disuruh bohong. Tapi nggak mempan. Makanya orang tua lebih ini kayaknya lebih ahli bohong daripada anak-anak. Ini apa salahnya? Jadi kalau ke anak itu ya itu jangan sampai mempengaruhi bilang oh ini bilang oh ini bilang oh ini izin sakit aja, belanja kuotanya habis ya nak ya, padahal suruh ke toko. Itu lagi ya, beda lagi gitu sama anak. Yang pertama anak kecil masih polos soalnya. Jadi apa yang dia hanya akan berbicara apa yang ingin dia bicarakan. Oke. Jadi kan waktu itu meskipun sudah disuruh bilang ini sama papanya, tapi si Rena kan bilangnya tadi sama papa disuruh bilang. ada yang sangkaannya ya, tolongnya dulu ya. Jadi nggak bisa gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau kita tonton dan menikmatinya apa ya istilahnya, nggak hanya kesukaan ya, kesenangan aja, jadi kan Mas Al yang ganteng gitu kan, gantengnya Mbak Adin yang cantik. Kalau nggak ada konflik malah bosan ya. Iya. Harus ada konfliknya. Harus ada konfliknya dulu. Terus mendidik nggak sih konflik yang diangkat itu? Karena kan ya kita bisa sudah pasti itu kan pembunuhan gitu kan, itu konflik rumah tangga kan sebenarnya kan gitu. Sebenarnya kalau kita telaah ya, saya itu sampai gini, iya ya ini ada si Andin ini apa mantan istrinya Nino nikah sama adiknya gitu kan, terus si Andin nikah sama si Al ini kakaknya mantan pacarnya Andin gitu. Kan banyak banget ya, kalau kita buat silsilah itu mungkin penuh gitu ya Bu ya, tapi kalau Jadi kita satu dinasti. jadi satu dinasti. Jadi konfliknya gitu, jangan kan gitu pemeran pendukung seperti Niki dan juga Angga kan juga gitu, dia punya istri kan udah meninggal, muda nih ya dapat Niki gitu kan, kadang ada orang yang membicarakan itu juga atau ya mau nggak mau, itu kira-kira masih tetap bisa kita ambil hikmahnya kah dari konflik itu, atau ya itu sekedar konflik sih? Gimana kita? Aku lagi. Atau saya dulu deh. Oke, Kalau menurut saya sudah nggak nyelek itu. Kalau menurut saya konflik utamanya itu sebenarnya adalah bohong itu kan. Oke. Letaknya kan di bohongnya Elsa itu kan. Seandainya Elsa nggak bohong nggak ada konflik lain. Iya juga sih. Iya kan. Berarti konfliknya di mana? Di bohong. Berarti intinya apa? Jangan berbohong. Sudah. Itu sinetronnya. Makanya itu konfliknya hanya di situ. Konflik pemicunya adalah bohongnya Elsa itu, makanya terus akhirnya menimbulkan konflik lainnya. Tapi saya mendidik ya berarti. Kalau menurut saya ya intinya ya jangan berbohong, karena berbohong itu akan membuat kamu berbohong, akan membuat kamu berbohong lagi, dan itu akan semakin membuat tidak tenang. Terus ya seharusnya kan sudah mengaku sejak yang mana ya? Sejak yang episode mana ya mengakunya sebenarnya itu sudah hampir ketemu itu apa yang Gojeknya ketemu itu Iya ya, 200 berapa itu masih ingat aku. Iya itu harusnya ibu sudah. Tapi kalau gitu Ibu berarti ya kan. Nah makanya itu kan supaya tambah lama kan intinya dibohong itu sebenarnya. Pinter-pinternya penulis naskahnya menambah kebohongan. Oke. Baik. Itu dari saya. Kalau dari Bu Festi nih, Serupa dan mungkin Ini nyontek. Ini akhirnya nggak bersih nggak apa-apa. Iya sih, konflik itu kan awalnya dari kebohongan si Elsa. Itu sebenarnya sih ada nilai positif yang bisa kita ambil. Kok bisa sih konfliknya bisa kita petik? Nah, jalan cerita ikatan cinta itu kalau menurut saya itu termasuk alur cerita yang cenderung konstruktif terhadap si atau moral atau nilai bagi si penikmat sebetulnya. Contohnya gini, oh kalau kamu sudah bohong jangan ditutupin, sama ya situ ya. Kemudian di sana ada sekali lagi saya bicara mengenai hubungan sosial kayak si Andin, semua orang menjustifikasi bahwa dia adalah pembunuh. Kemudian dia bersikap baik, menjalin hubungan baik dengan siapapun, meskipun dengan Mas Al yang sudah sekian ada 3 bulan yang menyakiti Andin. Nah, kemudian akhirnya ada tokoh baru antagonis level Erlangga pun yang lebih sadis dari Elsa pun
ada Mama Rosa. Mama Rosa kan sangat selalu stres ya, stresnya kambuh ketika mendengar kata Roy dibunuh, ketika mengetahui si Andin. Kemudian beliau sempat kecewa sama si Andin, tapi lama kelamaan beliau luluh dengan ketulusan dari si Andin. Kayak gitu. Itu kuncinya, ketulusan. Nyontek ya. Ambil kunci aja deh. Hobi kok nyontek ya. Ya, jadi gitu ya. Ternyata kalau kita breakdown kembali itu memang banyak hal yang kita bisa petik, makanya nggak heran kalau sinetron ini memang benar-benar dinikmati. Hanya saja dengan sinetron ini sudah dapat rekomendasi juga kan ya, dengan share terbanyak di atas 40% selama 100 hari berturut-turut sepertinya kayak gitu. Nah di situ jadi mungkin nantinya teman-teman yang nonton video ini atau ibu-ibu atau penggemar Ikatan Cinta harus benar-benar memahami inti dari apa yang disampaikan oleh penulis. Tapi gini, kalau menurut Bu Fresti dan Vincent, kan ceritanya udah hampir nggak jadi lagi, kan gemes ya kadangnya. Itu triknya. Menurut Bu Fresti sama Vincent ini, konflik yang diberikan setelah kita sudah mau ketemu nih, udah ketemu ininya tukang ojeknya, udah ngaku ketemu Rosa, ternyata masih ada aja masalah lagi, konflik yang ditimbulkan, dikembangkan hasilnya. Menurut Bu Fresti sama Sensei ini terlalu mengulur-ulur waktu atau memang penulisnya kreatif nih, dengan konflik yang baru ini tetap bisa dinikmati? Penulisnya kreatif untuk mengulur-ulur waktu itu tidak membosankan. Tidak membosankan. Tapi kalau saya boleh kembali lagi ke tadi itu Mbak ya, ada yang ingin saya sampaikan berkaitan sama orang tua juga. Oke. Itu ibunya siapa? Elsa. Sarah. Nah, jangan menutupi kebohongan anak. Dicoret dong. Aku. Dicoret. Gak usah tengah. Nanti kita menimbulkan konflik. Iya. Gara-gara kebohongannya Elsa. Menutupi kebohongan maupun kekurangan anaknya. Kalau salah ya udah salah gitu. Setiap anak harus belajar untuk tanggung jawab. Kesalahan itu bisa diperbaiki ya. Kalau ditutupi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa dong. Kan kita punya orang tua, ya kan? Orang tua memang punya hak mutlak untuk menentukan anaknya itu seperti apa. Tapi kan membutuhkan polesan sentuhan dari guru, anak ini akan menjadi orang dengan passion seperti apa. Kembali ke tadi yang Bu Fresti, orang tuanya disuruh maju. Iya. Kan adegannya ada juga sih ketika Elsa mamanya yang mamanya harus maju. Kalau sudah balik dia udah dewasa, itu ya anak harus bisa bertanggung jawab atas semua apa yang sudah dia lakukan kan ya. Dan jangan ditutup-tutupi. Itu kepintarannya yang nulis juga itu. Iya, soalnya kan si mamanya itu pernah sudah mau tobat. Iya, nggak jadi lagi dia terbongkar. Oke, kalau Bu Fresti, menurut Bu Fresti ini terlalu dibuat-buat nggak sih konfliknya akhir-akhir ini? Maksudnya nggak sih? Enggak ya? Enggak. Kenapa? Kayaknya pro banget. Iya, pro banget. Saya pro dari tengah ke belakang. Nah, ini pro dari awal. Bu Fresti. Penonton setia ya. Iya. Kita kan punya konsep yang namanya dramaturgi, di mana masing-masing orang itu punya peranannya sendiri, masing-masing orang itu punya pilihan atau wajib memilih apakah kita sebagai antagonis ataupun protagonis, dan setiap orang itu punya pilihan untuk menjadi posisi bagi yang lainnya, gitu kan? Iya benar sekali. Dan masing-masing orang itu punya kekuatan atau pilihan untuk mempertahankan atau melindungi dirinya sendiri, dan semua tokoh di sana itu saya rasa mereka punya cara sendiri bagaimana menikmati hidup, bagaimana mempertahankan orang yang saya sayangi, bagaimana saya menyepadankan dengan pasangan saya kayak Mbak Kiki sama Mas Kiki. Kuliah itu. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Cinta suatu hal yang paling itu nanti akan ada pesan lagi. Kalau kamu berusaha pasti bisa. Ya saya menyebutnya itu romantisme idiot. Gitu. Iya, itu romantisme idiot. Sekarang gini ya, realistis saja. Pembantu, maaf kalau asisten rumah tangga mencintai asisten Aldebaran sudah bisa berarti gajinya udah berapa puluh juta itu sepintar itu S2. Kemudian apa yang dapat si Kiki? Dia di mana dia baca buku belajar
sendiri kalau disuruh belajar gitu nggak masuk kok gitu. Dia juga akhirnya juga nggak masuk kan, tertidur. Akhirnya ada niat baik untuk memperbaiki status sosialnya, dia sepadan dengan Mas Randy, dia bisa mendapatkan Mas Randy yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu bagus banget memotivasi banget. Motivasinya ya. Jadi para apa ya, orang yang menyukai seseorang yang levelnya tinggi ini bisa menjadikan Kiki ini sebagai acuan gitu ya. Contoh jadi idola, jadi idolanya Miss Kiki. Iya gitu. Ayam Kiki. Punya kan? Iya ya. Ternyata kalau kita bongkar semakin dalam, semakin banyak hal ya yang bisa diambil. Jadi wah, menarik sekali obrolan kita kali ini. Mau dilanjut lagi sampai berapa jam itu apa? Kalau kita kok bebas ya. Oh. Berani berapa nih? Ada ampun kalau sudah seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah percakapan kita tentang sinetron yang kita bisa gunakan sebagai media untuk belajar juga, dalam artian kita harus paham inti dan pesan-pesan dari sinetron itu sendiri. Jadi nggak hanya orangnya ganteng, orangnya cantik, orangnya kaya, kayak gitu. Banyak banget yang sudah disampaikan oleh Sensei dan juga Presti tentang pesan moral yang ada gitu. Oke, mungkin kata terakhir untuk mengembalikan kata cinta dan juga ibu-ibu atau orang tua yang ada di rumah. Siapa dulu? Aku mau nyontek. Ketika kita melihat sesuatu, jangan hanya melihat dari yang terlihat. Dari sesuatu yang kita lihat itu pasti akan ada nilai atau hal di balik itu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau saya, setiap saya melihat sinetron sih karena terpaksa saking gabutnya nggak di rumah gitu, semuanya anak-anak udah tidur. Setiap saya melihat sinetron, saya lihat dulu ini ceritanya mau kemana, apa sih yang mau dibahas, seperti itu. Apa yang bisa saya ambil dari ini, pasti ada. Kecuali yang kekerasan banget gitu ya, itu sudah pasti tidak ada. Tapi kalau masih yang seperti Ikatan Cinta itu atau yang lainnya itu pasti ada di dalamnya. Jadi jangan terjebak pada histeria, oh ganteng, oh baik, oh nanti kalau dari Andin yang bukan apa-apa menikah sama Mas Al yang apa-apa bisa kaya raya gitu. Jangan, tidak hanya itu gitu loh, tidak sesempit itu yang ingin disampaikan oleh para pembuat Ikatan Cinta. Jadi pasti ada sesuatu di dalamnya yang bisa kita ambil pelajari, dan itu kalau itu para penonton bisa ambil itu bagus sekali. Oke, sekarang di Presti. Iya, berkontek. Ayo sekali conteklah aku. Kalau dari sinetronnya itu sebenarnya intinya simpel sih. Segala sesuatu itu nggak seburuk yang kita pikirkan selama kita memiliki hubungan yang baik dengan siapapun. Kemudian ibu-ibu, tante-tante, ada mbak-mbak yang nonton di rumah, jangan melihat Mas Al atau Mas Randy aja. Jadi perhatikan betul kira-kira ini nilai apa sih gitu. Kemudian dari nilai-nilai luhur yang merupakan kearifan lokal kita yang ada di Ikatan Cinta itu sebenarnya sebuah seni, ibu. Itu sebuah seni di mana kita bisa melakukan sesuatu tanpa meninggalkan jati diri kita. Nah, kemudian untuk siswa sendiri bisa ambil hikmahnya loh. Sabar belajar, sabar menghadapi gurunya, sabar melawan kebosanan di masa pandemi, sabar mengerjakan tugasnya yang semakin banyak di masa pandemi ini kayak gitu. Intinya sabar, optimis, dan jalin hubungan baik dengan siapapun, baik orang tua, dengan anak, maupun dengan gurunya, maupun dengan teman-temannya. Oke, itu tadi. Terima kasih Bu Presti, terima kasih Sensei. Ampun, Terima kasih, banyak Mbak sekali ya. Mengibu ya. Terima kasih Mbak Edma. Iya, sama-sama Ibu. Jadi ini tadi dua orang bintang tamu kita yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita. Semoga itu bermanfaat, semoga teman-teman suka. Dan nantinya insya Allah kita akan tayang lagi di minggu depan itu dengan mungkin kita nggak akan bahas Ikatan Cinta sih, kita akan bahas mungkin hal yang lain, bisa drama Korea mungkin, atau di film, atau mungkin Drama Korea. Ya udah gitu ya. Oke, bisa dari Saya tahu kalau mau bahas drama Korea, apa? bikin saya tensinya naik.
yang mikir, psikopat. Enggak psikopat sih itu. Apa? Detektif. Oh, detektif, boleh. Nanti kita angkat tema-tema yang lain, jadi biar teman-teman di sini juga nggak bosan bahwa kita memang merdeka belajar, tapi jangan lupa ada esensi dari merdeka belajar itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Presti, terima kasih Sensei.